Bocil ini lagi asik main Game Boy guys, tapi tiba-tiba mati gara-gara Game Boy-nya kehabisan baterai. Bocil ini pun merengek minta uang ke neneknya untuk bisa dibelikan baterai baru. Tapi apa daya, neneknya gak punya uang sepeser pun guys. Bahkan ketika neneknya sedang mencuci baju di sungai, lagi-lagi dia ngerengek minta uang guys. Karena kesal, dia dengan tega mendorong neneknya. Dia pun melampiaskan kekesalannya dengan menendang guci neneknya sampai pecah guys. Dan gak hanya itu, dia juga mencuri diam-diam tusuk rambut neneknya. Setelah itu, dia segera pergi nih ke toko baterai. Tapi ketika sampai di toko itu, penjual toko itu kaget banget. Karena bocil ini ingin membayar dengan menggunakan tusuk rambut. Dia pun segera diusir dari toko itu guys. Tapi ketika perjalanan pulang, dia bingung banget karena ternyata dia lupa jalan pulang ke rumah guys. Dia pun berjalan sambil menangis. Tapi untungnya dia ketemu nih sama kakek tua yang bersedia mengantarnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, tampak neneknya sedang kebingungan banget nih mencari cucunya. Dan dia pun menyesal dengan perbuatannya guys. Bocil ini gak mau makan masakan neneknya guys karena dia pengen makan ayam Kentucky. Tapi neneknya gak tahu Kentucky itu apa. Jadi dia nunjukin gambar Kentucky nih ke neneknya biar neneknya ngerti. Setelah itu, neneknya pergi ke pasar guys untuk menjual hasil panennya, yang kemudian uangnya digunakan untuk membeli seekor ayam. Bocil ini seneng banget dong karena keinginannya akan terkabul. Akhirnya, nenek pulang dengan membawa seekor ayam guys, meskipun pada saat pulang dia rela kehujanan. Dia pun langsung pergi ke dapur untuk memasak ayamnya. Dan ketika masakannya matang, nenek langsung menyuruh bocil ini untuk makan. Tapi betapa kagetnya si bocil ketika tahu kalau ayam yang dimasak neneknya itu bukan Kentucky, melainkan sop ayam guys. Dia pun marah guys, dan dengan tega melempar mangkok nasinya. Lagi-lagi dengan sabar si nenek membersihkan nasi itu, sampai-sampai dia harus makan setiap butiran nasi yang tercecer guys. Saat bocil ini terbangun tengah malam, dia kelaparan banget guys karena memang seharian belum makan. Akhirnya secara diam-diam dia makan juga tuh masakan dari neneknya, yang ternyata gak kalah enak dari ayam Kentucky. Bocil ini ikut neneknya ke pasar untuk menjual hasil kebunnya guys. Di sini dia melihat secara langsung bagaimana perjuangan neneknya dalam mencari uang. Kemudian dari hasil jualannya itu si nenek membelikan cucunya sepatu guys, karena sepatu yang lama sudah rusak. Dan cucunya juga dibelikan makanan enak, sedangkan dia sendiri hanya minum air putih guys. Ketika pulang mereka naik bis nih. Tapi di bis itu si bocil ketemu sama gadis yang dia suka. Tapi dia malah menyuruh neneknya untuk menaiki bis yang lain. Karena dia malu jika gadis itu melihat dia bersama neneknya. Setelah sampai di kampungnya, si bocil ini nungguin neneknya nih. Tapi setelah berjam-jam menunggu, neneknya gak juga datang. Ternyata neneknya ini gak naik bis guys, tapi dia jalan kaki dari pasar sampai ke kampung. Bocil ini pun kembali merasa bersalah guys. Bocil ini cemburu guys karena cewek yang dia suka lagi jalan sama cowok lain. Sehingga munculan niat jahat bocil ini untuk ngerjain temennya guys. Keesokan harinya ketika temannya berjalan sambil memanggul kayu bakar, dia berbohong dan berteriak dengan mengatakan kalau ada sapi gila yang mengejar temannya itu guys. Sontak temannya itu lari ketakutan dong sampai dia terjatuh dan terluka. Akhirnya temannya itu sadar kalau dia sudah dibohongi guys. Sementara itu bocil ini kabur sambil tertawa puas guys. Keesokan harinya ketika bocil ini jalan-jalan, tiba-tiba ada teriakan kalau ada sapi gila yang berlari ke arahnya. Tapi bocil ini menganggap kalau temannya itu bohong karena mau balas dendam atas kejadian kemarin guys. Tapi setelah dia menoleh ke belakang, ternyata benar adanya ada sapi yang memang berlari ke arah dia guys. Beruntungnya temannya itu berhasil menenangkan sapi gila itu guys, sehingga si bocil ini bisa selamat. Akhirnya dia pun berterima kasih kepada temannya itu dan meminta maaf atas kejadian kemarin guys.